Ya, pemirsa, indeks keyakinan konsumen di bulan Juli 2026 kembali melanjutkan tren turun sejak awal tahun 2026. Meski masih berada di level optimis, namun mulai menunjukkan konsumen yang semakin berhati-hati dalam melihat kondisi ekonomi kita. Hasil survei konsumen Bank Indonesia mencatat indeks keyakinan konsumen atau IKK di bulan Juli 2026 sebesar 116,8. Meski masih berada pada level optimis, namun nilai IKK tersebut lebih rendah dibandingkan bulan Juni yaitu sebesar 117,8. Bahkan masih cenderung melanjutkan tren penurunan yang terjadi sejak awal tahun 2026. Di sisi lain, hasil survei konsumen Bank Sentral mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga, ditopang oleh indeks kondisi ekonomi saat ini atau IKE dan indeks ekspektasi konsumen atau IEK yang tetap di level optimis, masing-masing 107,9 dan 125,7. Namun level tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya, masing-masing sebesar 109,2 dan 126,4. Sementara berdasarkan kelompok pengeluaran, keyakinan konsumen pada Juli 2026 tetap optimis pada seluruh kelompok pengeluaran, dengan IKK tertinggi tercatat pada responden kelompok di atas 5 juta rupiah. Sedangkan berdasarkan usia, IKK tertinggi tercatat pada responden usia 20 hingga 30 tahun. Berbagai sumber, IT Actiono. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menangkap sinyal penurunan indeks keyakinan konsumen Juli 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alfonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Kemudian ada Ibu Eisa Rahbini, beliau adalah Direktur Program Indef. Langsung saja kita sapa ini. Pak Alfonsus, apa kabar Pak? Baik, Mas Pras, apa kabar juga? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Bu Eisa, apa kabar Ibu? Baik, terima kasih Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu dari indeks keyakinan konsumen ini memang masih berada di level optimis Bu Aisyah, tapi kecenderungannya turun. Lantas bagaimana review Anda terkait dengan turunan indeks keyakinan konsumen di Juli yang berada di posisi 116,8, turun dari sebelumnya di bulan Juni. Nah, apakah fluktuasi biasa saja atau menjadi sinyal pelemahan dari konsumsi rumah tangga sebenarnya Bu? Iya, kalau kita melihat ya tadi data sudah disampaikan bahwa, indeks keyakinan konsumen ini masih berada di zona di atas 100 ya. Sebenarnya memang masih ada optimisme dari konsumen ini sendiri gitu ya. Namun, trennya menurun dari awal tahun ya, dari Januari sampai, pertengahan tahun di Juli. Nah ini yang, kita lihat sebagai ada, penurunan kepercayaan atau keyakinan konsumen. Baik itu, kalau kita lihat bedah lagi di dalamnya, terhadap kondisi ekonomi saat ini dan juga ekspektasinya kepada, perekonomian ke depan gitu ya. Nama ini dikaitkan bisa saja dikaitkan dengan, kondisi perekonomian saat ini dan bagaimana konsumen ini, melihat, memandang daya beli mereka gitu ya. Kalau kita lihat memang, saat ini kondisi ekonomi ini, cukup berat ya, dalam hal daya beli mereka, tergerus gitu ya. Kita bisa melihat bahwa pertama indikator lain yang menjelaskan, seperti misalnya, dari, harga-harga. Walaupun kalau kita lihat, inflasi di bulan Juli, kemarin ya, terdapat deflasi gitu ya. Tapi kita lihat di sini, deflasi ini, seperti apa ya? Apakah memang, kalau kita lihat, ada, penurunan ya dari sisi, inflasi bulanan ya, ada, penurunan deflasi. Nah yang kedua di sisi, produksi pun ya, di sisi, sektor usaha itu biaya cukup masih relatif tinggi gitu ya. Jadi memang, yang perlu kita garis bawahi ini adalah satu indikator yang, menjadi, signal ya, terkait dengan, daya beli dari masyarakat dan ini patut kita, perhatikan dan, observe, ke depannya. Oke, itu dia menjadi sinyal yang perlu dicermati terkait dengan kemampuan beli ataupun daya beli masyarakat begitu yang memang ya ini masih menjadi tantangan tersendiri dalam beberapa tahun terakhir. Nah, kita ke Asosiasi Pengelola dari Pusat Belanja nih. Lantas bagaimana Anda melihat kondisi realnya mungkin nih, Pak Alfonsus bisa disampaikan kepada pemirsa hari ini? Ya, silakan Pak Alfonsus. Ya, saya kira Mas Pras, triwulan 1 saya kira relatif
Halo, Pak Alfonsus? Ya, nampaknya kami mengalami gangguan sinyal. Kita kembali lagi ke Ibu Esa. Nah, kira-kira Bu, faktor utama yang membuat tingkat keyakinan konsumen sendiri turun ini apa ya pemicunya? Ramadan, Idul Fitri, saya kira triwulan 1 semua cukup baik lah begitu. Nah, di Indonesia memang karakteristik ataupun tren dari belanja di retail itu setelah Ramadan, Idul Fitri yang merupakan peak season puncak penjualan retail itu selalu masuk low season lah begitu. Jadi saya kira situlah mulai terasa begitu ya. Jadi setelah Idul Fitri itu low season dan saya kira ini wajar-wajar saja di Indonesia memang trennya seperti itu begitu. Namun saja tahun ini saya kira tekanannya bertambah begitu karena saya kira dampak global kemudian juga diikuti dengan berbagai situasi dan kondisi di dalam negeri begitu. Jadi saya kira itulah salah satu pengaruh menurut saya kenapa terjadi tekanan begitu di triwulan 2 dan juga triwulan 3 ini begitu ya. Jadi saya kira karena tadi pertama adalah karena di low season begitu ditambah lagi tadi dampak global. Dampak global ini saya kira sebetulnya lebih sensitif terhadap kalangan menengah atas begitu ya. Jadi menengah atas ini sangat sensitif dengan nilai tukar dolar, harga emas, indeks saham dan sebagainya begitu. Jadi mereka bukannya tidak punya daya beli, tetapi sensitif gitu, menahan. Apakah mau belanja ataukah mau investasi itu kan harga emas juga bergejolak dan sebagainya begitu. Bagi ke kalangan kelas menengah bawah ya mereka tidak terlalu sensitif dengan isu-isu tersebut begitu ya, tetapi itu terjadi ketika mereka akan terkena dampak ataupun sensitif pada saat harga barang, harga produk naik begitu. Seperti kita ketahui setelah Ramadan, Idul Fitri ya pada saat masuk low season itu kan di dalam negeri kondisi juga saya kira banyak tekanan gitu ya, harga BBM naik, kemudian ya biaya energi, biaya logistik dan sebagainya begitu. Jadi saya kira itulah yang membuat tekanan bertambah begitu pada saat low season ditambah lagi dengan tekanan-tekanan tadi. Jadi saya kira itulah yang terjadi begitu ya. Saya kira pengaruhnya cukup besar begitu tekanannya pada saat low season ini begitu. Kurang lebih itu Mas Pras. Itu dia ya, kondisi real di lapangan begitu yang dialami oleh pengelola pusat perbelanjaan di Indonesia. Tekanan beli nyata memang terjadi begitu di masyarakat kita, meskipun tadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari sisi global maupun domestik sendiri. Nah Bu Aisyah, lantas dari pandangan Anda, ini faktor yang membuat tingkat keyakinan konsumen turun di bulan Juli ini masihkah terkait dengan tadi daya beli, kondisi lapangan kerja juga kah, kemudian harga, atau justru ketidakpastian ekonomi kita begitu? Ya baik, Mas Pras, jadi memang terkait dengan konsumsi ya, kontraksi atau perlambatan konsumsi ini terkonfirmasi dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang melambat di PDB kita ya. Baik. Jadi rilis di triwulan 2 dari sisi pengeluaran ya, PDB dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga itu melambat menjadi 5,06% di triwulan 2 yang sebelumnya 5,52% di triwulan 1. Memang benar tadi seperti yang disampaikan Pak Alfons, daya dorong untuk konsumsi rumah tangga itu besar sekali ketika ada Idul Fitri gitu ya. Dan di triwulan 2 ini kan tidak ada efek itu, tidak ada efek tersebut untuk konsumsi rumah tangga ini, pengeluaran konsumsi tersebut, sehingga dan disitulah yang menjadi kenapa ada penurunan konsumsi. Dan di sini pun kami melihatnya bahwa ada konsumsi yang tertahan. Mengapa? Karena tadi ada ketidakpastian, termasuk ada efek misalnya ketidakpastian geopolitik global, kemudian juga bagaimana tadi situasi ekonomi dalam negeri pun juga ikut mempengaruhi seperti misalnya makroekonomi kita ya, tergerusnya misalnya rupiah, depresiasi rupiah ini itu membuat juga harga-harga impor, barang-barang impor meningkat, dan ini mendorong harga-harga naik, termasuk harga-harga barang konsumsi dan juga barang-barang input bagi sektor usaha, dan ini kan akan berimplikasi pada
barang-barang final goods gitu yang juga nanti dibeli oleh konsumen. Sementara di satu sisi pendapatan dari masyarakat ini kan relatif mungkin tidak naik gitu ya. Oke. Nah ini yang kemudian memberikan dampak pada daya beli mereka ketika pendapatannya tetap tapi harga-harga naik, dan ini mendorong daya beli sehingga mereka akan melihat akan berimplikasi pada tadi menahan konsumsinya. Seperti Baik, itu. itu dia. Masih kait dengan daya beli, kemudian ada apa ya, semacam bagaimana langkah dari masyarakat sendiri yang menahan diri nampaknya untuk bisa melakukan aktivitas belanja. Kita akan bahas lebih jauh, ingat pemerintah akan melanjutkan program stimulus ekonominya nih di kuartal kedua. Apakah akan cukup efektif begitu mengembalikan kepercayaan dan juga daya beli masyarakat? Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara yang satu ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kembali kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti apa sih tren dari beberapa informasi yang tadi sudah kita bahas dengan narasumber kita. Pertama kita lihat dari indeks keyakinan konsumen dengan rentang waktu Januari sampai dengan Juli 2026. Ini dia, sempat di posisi 127 poin begitu di Januari untuk indeks keyakinan konsumen. Tapi kita lihat perjalanannya turun terus sampai dengan di bulan Juli menjadi 116,8 untuk indeks keyakinan konsumen. Beberapa hal yang tadi sudah disampaikan, kemudian realitanya di lapangan juga sudah diberikan juga datanya ataupun informasinya oleh Pak Alfonsus Wijaya tadi. Dan berikutnya kita akan cermati bersama dari sisi indeks kondisi ekonomi saat ini juga hasil survei dari Bank Indonesia yang diselenggarakan gitu untuk konsumen-konsumen ataupun masyarakat kita begitu dari 115,1 di Januari. Kemudian sempat naik ke 116,5 di bulan April, kemudian cenderung turun lagi sampai dengan 107,8 di bulan Juli 2026 untuk indeks kondisi ekonomi saat ini. Dan selanjutnya pemirsa, kita lihat bagaimana dengan indeks ekspektasi konsumen. Untuk Januari Juli 2026 seperti apa sih? Kita lihat ekspektasi konsumen terhadap ekonomi kita, kemudian dari pergerakannya ya tidak jauh berbeda dengan indeks keyakinan konsumen. Dari 138,8 ini cenderung turun terus sampai dengan 125,7 di bulan Juli 2026. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alfonsus dan juga Ibu Aisyah Rahbini. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, kecenderungan turun ini Bu Aisyah. Nah, lantas bagaimana dengan upaya pemerintah yang masih ingin melanjutkan? Kemarin kita di kuartal kedua masih tumbuh 5,26%, kemudian kita tahu sebelumnya 5,61%. Lantas bagaimana Anda melihat apakah efektif program-program stimulus ekonomi yang akan diberikan untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, kemudian juga sektor usaha ataupun industrinya begitu Bu? Iya, kalau kita lihat ya, sebenarnya stimulus ekonomi pasti memang diperlukan ya, karena memang saat ini kondisi yang kita lihat adalah konsumsi yang tadi daya beli turun ya, mungkin dari sisi sisi produksi pun juga membutuhkan stimulus gitu ya. Oke. Nah, kita melihat bahwa stimulus yang diberikan ini ya dari pemerintah perlu difokuskan pada kebijakan yang mendorong pertumbuhan tidak hanya di dalam jangka pendek tapi juga di dalam jangka panjang gitu ya. Jadi dalam jangka pendek misalkan katakanlah pada saat ini memang kan diperlukan misalnya bantuan ya yang untuk mendorong konsumsi. Biasanya memang yang paling cepat adalah bantuan langsung tunai atau misalnya bantuan bantuan beras gitu ya, pangan dan lain-lain untuk mendorong konsumsi. Nah ini memang efeknya cepat langsung mendorong pertumbuhan karena dari sisi pengeluaran. Namun diperlukan juga kebijakan-kebijakan atau stimulus yang bisa mendorong sektor usaha sehingga menyediakan lapangan usaha yang lebih lebih mendorong menyediakan lapangan usaha agar masyarakat juga bisa diserap tenaga kerjanya dan mendorong lapangan kerja formal. Nah ini yang paling penting karena kenapa? Karena agar pendapatan masyarakat ini bisa secara sustain atau berkelanjutan. Jadi daya beli juga bisa didorong dari mana? Dari pendapatan yang berkelanjutan. Namun di sini masalahnya juga adalah kita perlu melihat di sisi ketenaga kerjaan ya antara masih ada masalah struktural. Misalnya adalah mismatch antara
apa yang dibutuhkan oleh sektor industri terkait dengan keterampilan dan juga bagaimana ketenaga kerjaan, bagaimana para pekerja ini bisa memenuhi kebutuhan apa yang diminta ya oleh sektor usaha tersebut, sektor industri tersebut gitu ya. Jadi reskilling, upskilling ini yang diperlukan. Jadi pemerintah juga mendorong bagaimana peningkatan kapasitas dari sisi tenaga kerja seperti itu. Baik. Nah itu dia. Ada beberapa hal struktural yang nampaknya memang masih terus harus dibenahi lah begitu ya. Melalui kebijakan pemerintah terkait dengan kebijakan stimulus yang mungkin lebih tepat sasaran begitu ya Bu Esa. Nah lantas Pak Alfonsus, sejauh mana kalau memang tadi ada data pelemahan konsumen kita turun, kemudian kondisi ekonomi turun, ekspektasi juga mengalami penurunan, apa yang lebih banyak dirasakan oleh pusat perbelanjaan nih? Di kota besar, kota kecil atau sebenarnya sudah merata juga ke berbagai daerah? Dan lantas seperti apa juga perubahan perilaku konsumen saat ini, Pak Alfonsus? Ya, saya kira dimulai tentunya di kota besar begitu ya, karena tadi seperti yang di awal saya sampaikan isu-isu global begitu, kemudian juga kondisi di dalam negeri itu memang sensitif terhadap kalangan menengah atas begitu ya, makanya terjadinya adalah di kota-kota besar, kemudian baru diikuti oleh di kota-kota kecil begitu ya, ataupun di luar kota-kota besar begitu. Jadi karena tadi dampaknya itu lebih kepada kenaikan biaya-biaya produksi yang akhirnya juga menambah potensi kenaikan daripada harga-harga barang ataupun produk begitu. Nah, kemudian saat ini bercampur nih Mas Pras. Jadi situasinya itu memang saya kira salah satunya di sisi adalah di low season begitu. Jadi kalau di low season ini jadi saya kira juga masyarakat lebih selektif begitu untuk membelanjakan uangnya begitu. Salah satunya misalkan contoh tentunya kategori produk pakaian itu aparel ya, fashion saya kira itu bukan menjadi pilihan utama begitu kan, karena di saat low season ini begitu tidak ada kebutuhan, tidak ada urgensinya begitu ya untuk memilih busana ataupun membelanjakan uangnya di busana begitu. Jadi saya kira sebetulnya itu wajar-wajar saja gitu. Jadi saat ini sebetulnya kondisinya ini bercampur begitu antara situasi low season ditambah lagi dengan tekanan-tekanan tadi begitu. Nah, saya kira pada saat triwulan 2 begitu agak sedikit tertolong itu karena ada libur sekolah begitu. Jadi masyarakat lebih berbelanja kepada makanan dan minuman dan juga entertainment begitu ya, hiburan, karena itu mengisi libur sekolah begitu. Dan bukan berarti masyarakat tidak membelanjakan di luar itu, tetapi saya kira mereka tetap membelanjakan, tetapi dominasinya lebih kepada tadi makanan, minuman dan juga hiburan begitu. Makanya kita lihat juga laporan BPS bahwa konsumsi masyarakat di triwulan 2 begitu itu lebih banyak didominasi juga oleh sektor makanan, minuman dan perhotelan begitu ya. Saya kira itu wajar begitu karena ada libur sekolah tadi gitu. Jadi saya kira kondisi ini akan terus terjadi saya kira sampai dengan nanti sekarang di triwulan 3 begitu sampai dengan nanti di awal triwulan 4 begitu ya. Saya kira kondisi akan sedikit berubah begitu. Karena akan memasuki peak season kedua begitu ya di Indonesia, di penjualan retail di Indonesia, yaitu Natal dan Tahun Baru begitu. Itu dia. Ya, saya kira demikian, Mas Pras. Strategi apa yang akan diterapkan memasuki low season saat ini, kemudian menghadapi nanti ataupun menjelang nanti peak season kedua begitu di Nataru, mengingat ada beberapa program yang sedang dilakukan, diskon, midnight sale dan beragam promosi lainnya begitu. Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Pak Alfonsus dan Bu Aisyah, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alfonsus Wijaya, Ketua Umum APPBI. Kemudian juga ada Ibu Aisyah Makfiruhah Rahbini, beliau adalah Direktur Program Indef. Nah, bicara mengenai program-program yang biasanya dilakukan oleh pusat-pusat perbelanjaan begitu ya Pak Alfonsus. Nah, ini akankah efektif di low season saat ini begitu, atau justru akan efektif nanti pada saat peak season kedua atau Nataru, atau justru ada strategi khusus yang Anda siapkan bersama teman-teman APBBI di low season saat ini, Pak Alfonsus?
Ya, saya kira tahun ini low season panjang begitu, relatif lebih panjang. Triwulan 2 dan triwulan 3 itu menjadi low season begitu, dan jadi kami mempunyai strategi bagaimana cara memperpendek begitu dalam tanda kutip low season yang panjang ini, yaitu dengan cara membuat program-program promo-promo belanja. Jadi untuk memperpendek gitu ya dalam tanda kutip ya, itu sudah kita lakukan sejak pasca Idul Fitri, yaitu dengan liburan sekolah, kemudian lanjut dengan program sekarang ini Hari Kemerdekaan begitu, kemudian nanti lanjut lagi Oktober ada Wonderful Indonesia Gastronomi dan sebagainya. Jadi saya kira itu strategi-strategi yang dilakukan untuk memperpendek begitu low season yang panjang tadi, ditambah juga untuk menopang daya beli masyarakat dengan program-program promo belanja ini menjadi harga-harga lebih terjangkau begitu. Kemudian juga tentunya membantu daripada peritel begitu ya untuk meningkatkan transaksi begitu, dan kebetulan di Indonesia pusat perbelanjaan ataupun industri retail Indonesia ini kan didominasi oleh kelas menengah bawah begitu. Saya kira ini kondisi yang cukup baik begitu, strategi yang cukup baik begitu di tengah low season dan tekanan global maupun kondisi domestik begitu. Tetapi saya kira yang lebih diperhatikan lagi adalah pemerintah memberikan stimulus, memang itu bermanfaat begitu, tapi sifatnya sesaat begitu ya. Seperti pada saat libur sekolah pemerintah memberikan. Baik. Ya, Pak Alfonsus. Ya. Baik, Pak Alfonsus, sepertinya kembali mengalami gangguan dari komunikasi, dan kita ke Bu Aisa. Jika tren penurunan keyakinan Daya konsumen beli gitu ya. berlanjut, baik, ya, Ya, saya kira ini yang tentunya harus diperhatikan juga. Kalau memang mau mendukung daya beli, saya kira justru transaksi di offline itu jauh lebih besar begitu. Jadi saya kira offline pun harus diberikan insentif begitu, bukan hanya dari sisi yang online saja begitu. Kalau baik. memang tujuannya adalah untuk mendukung daya beli masyarakat khususnya di kelas menengah bawah begitu. Itu dia keseimbangan dari kebijakan begitu ya, yang baik penjualan secara online maupun offline ini juga sama-sama mendapatkan privilege yang sama begitu ya, untuk bisa meningkatkan dari sisi angka penjualan. Nah, Bu Aisa, menarik dicermati, jika tren penurunan keyakinan konsumen ini berlanjut, lantas seberapa besar risikonya terhadap target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026, mengingat konsumsi ini masih menjadi andalan kita begitu, Bu Aisa? Iya, selama ini memang sektor konsumsi ya, sisi konsumsi itu menjadi pendorong utama dari sisi pengeluaran untuk Ya. pertumbuhan ekonominya. Biasanya kontribusinya adalah 60%, tapi memang dalam beberapa tahun belakangan ini di bawah 60% gitu ya. Oke. Dan kalau kita lihat tadi pertumbuhannya juga cukup melambat ya, dari 5,2 ke 5,06 di triwulan 2. Oke. Jika misalnya memang daya beli ini ke depan masih tetap terus dengan kondisi yang sama, atau misalnya bisa lebih menurun ya, atau keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi sama atau misalnya lebih buruk lagi gitu ya, ini akan mempengaruhi daya beli mereka dan mereka akan menahan konsumsi. Nah, kalau kita lihat juga beberapa indikator seperti misalnya indeks penjualan retail juga menunjukkan ada penurunan ya dari pengeluaran atau retail ini terhadap barang-barang konsumsi, baik itu misalnya konsumsi apakah durable goods dan non durable goods gitu ya, barang yang tahan lama. Dan yang pasti mereka akan kita lihat pembelian untuk barang-barang yang non durable goods, durable goods atau barang tahan lama itu akan ditahan dulu gitu ya, tadi seperti yang disampaikan, barang-barang yang bukan barang-barang staples atau basic needs pasti ditahan dulu gitu ya. Dan ini bisa mempengaruhi juga konsumsi dan pertumbuhan ekonomi kita ke depan seperti itu. Nah, yang pasti ini menjadi alarm atau warning, karena kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, pengeluaran, konsumsi kan menjadi part atau kontributor terbesar gitu ya. Namun tadi pemerintah bisa melakukan dukungan atau misalnya melalui stimulus.
Nah, stimulus ini memang perlu juga hati-hati gitu ya. Ketika government spending-nya besar, berarti artinya adalah pada budget atau defisit kita gitu ya. Nah, ini yang perlu hati-hati terkait dengan government spending. Yang perlu ditekankan adalah ketika memberikan stimulus, ini juga perlu dilihat apakah seberapa besar uang fiskal kita untuk menjaga kehati-hatian ini. Seperti itu. Terakhir, proyeksi Anda terkait dengan indeks keyakinan konsumen kita sampai dengan akhir tahun, begitu kecenderungan masih akan potensi turun atau nanti akan ada perbaikan? Mengingat ada peak season juga nanti di sesi kedua, dalam artian di Nataru nih, Bu Aisyah. Iya, selama tadi ya ada komitmen pemerintah atau selama ini kita juga banyak faktornya ya, ada faktor di luar eksternal, ada faktor di dalam gitu ya. Faktor eksternal yang kita tidak bisa kontrol, ini bisa terjadi kapan saja gitu ya. Namun itu masih tetap ada risiko geopolitik dan eksternal. Faktor yang di dalam lah yang menurut kami secara fundamental dan struktural ini bisa kita katakan kita harus kuat gitu ya. Intinya bagaimana supaya kebijakan-kebijakan ini pemerintah fokus untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang juga bisa memberikan pendapatan sehingga masyarakat bisa stable atau terjamin pendapatannya sehingga bisa meningkatkan daya belinya. Baik, mungkin itu yang bisa menjadi pegangan supaya daya beli dan keyakinan konsumen juga terjaga sampai akhir tahun. Baik, Ibu Aisyah, berarti memang harus ada penguatan lagi dari sisi fundamental ekonomi kita ya, sampai tidak, ya paling tidak sampai dengan akhir tahun 2026 ini. Baik, Pak Alfonsus, Bu Aisyah, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Alfonsus, Bu Aisyah, terima kasih. Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan menyebutkan total kebutuhan investasi Indonesia di APBN 2027 mencapai 8.705 triliun rupiah. Dan dari total nilai tersebut, Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyebutkan APBN hanya mampu menjangkau sekitar 459 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung terus mendorong percepatan pendalaman pasar keuangan nasional sebagai tumpuan utama pembiayaan pembangunan. Wamenkyu menyebut total kebutuhan investasi Indonesia di APBN 2027 mencapai 8.705 triliun rupiah. Sementara itu APBN hanya mampu menjangkau sekitar 459 triliun rupiah, ditambah kontribusi BUMN termasuk Danantara sebesar 330 triliun rupiah. Sisanya sebagian besar harus berasal dari sumber pembiayaan swasta yaitu 7.973 triliun atau sekitar 91% berasal dari pembiayaan swasta, baik itu perbankan maupun pembiayaan lain termasuk pasar modal. Kebutuhan investasi Indonesia diperkirakan mencapai 8.705 triliun rupiah. APBN hanya mampu menjangkau sekitar 459 triliun. Sebagian lagi oleh BUMN termasuk Danantara sebesar 330 triliun rupiah. Sisanya sebagian besar harus berasal dari sumber pembiayaan swasta, yaitu 7.973 triliun atau sekitar 91% berasal dari pembiayaan swasta. Apakah itu bank, pembiayaan lain, dan termasuk di sini adalah pasar modal. Wamenkyu menambahkan pemerintah menyambut baik agenda reformasi yang tengah dijalankan oleh OJK dan BI, mulai dari penguatan likuiditas, peningkatan transparansi, penguatan tata kelola, hingga pendalaman pasar yang tercakup dalam rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia. Tim Liputan IDX Channel.
Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, optimalisasi peran swasta, topang pendanaan investasi di tahun 2027. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Nur Hidayat, Ekonom UPN Veteran Jakarta, dan juga Ibu Sarmila Yahya, Wakil Ketua Umum Bidang Kolaborasi dan Pendanaan Kadin Indonesia. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Ahmad, apa kabar? Kabar baik, Pras. Baik, Sehat terima ya? kasih. Ya, salam sehat juga. Sarmila. Terima kasih atas waktu yang ditempatkan. Bu Sarmila, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Mas Pras, sehat. Alhamdulillah, terima kasih. Salam sehat juga Ibu. Dan sebelum membahas lebih jauh, Pak Ahmad tadi sudah disampaikan begitu ya bahwa ya Wamenkyu menyebutkan kebutuhan investasi pembangunan di tahun depan ini mencapai 8.700-an triliun. Tapi tadi kapasitas APBN hanya sekitar 500-an triliun. Nah, bagaimana Anda melihat proyeksi tersebut cukup realistiskah jika menilik tren pertumbuhan ekonomi dan pendanaan pembangunan dalam beberapa tahun terakhir ini, Pak Ahmad? Jadi mungkin target 8.705 triliun itu ya, itu terlihat sangat matematis ya. Dan sebetulnya secara ekonomi ini sangat menantang ya. Oke. Karena kalau kita lihat APBN kita kan kemampuannya sekitar 459 triliun, berarti sisanya tadi disebutkan angkanya sudah 7.991%, itu harus diambil dari non APBN ya. Dan ini saya kira Indonesia harus masuk ke dalam suasana rezim ekonomi yang risk appetite ya, atau investment appetite maksud saya. Jadi model ekonominya harus investor friendly. Dan untuk mencapai level ke investor friendly ya, tentunya banyak hal yang perlu kita siapkan, setidaknya 3 hal ya. Yang pertama adalah kepastian, kemudian kepastian ini bisa kepastian hukum dan juga kepastian makroekonomi. Yang kemudian yang kedua adalah pengusaha atau investor juga butuh insentif. Dan yang ketiga adalah prospek ya, pendapatan yang menguntungkan. Tanpa ketiga hal ini kita akan kehilangan investor, dan saya kira ini menjadi PR besar buat pemerintah bagaimana membuat investor nyaman, betah, dan kemudian mau berinvestasi di Indonesia. Baik, itu dia beberapa poin yang perlu dicermati bahwa ini dia berarti harus investor friendly mengingat kebutuhan dana yang cukup besar untuk bisa mendorong investasi pembangunan infrastruktur di dalamnya, termasuk ada energi, pendidikan, penguatan SDM, dan juga hilirisasi. Nah, dari Kadin Indonesia sendiri melihat bagaimana Bu Sarmila dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan begitu. Anda melihat ini memang masih cukup sejalan begitu dengan bagaimana dunia usaha akan terus dilibatkan untuk bisa mendorong lagi aktivitas investasi di Indonesia begitu. Makasih Mas Pras. Sebenarnya pernyataan yang disampaikan Kementerian Keuangan ini bahwa peran swasta itu dominan di negeri ini dalam hal untuk melaksanakan pembangunan, baik itu infrastruktur, baik itu juga hilirisasi dan lain sebagainya yang tadi Mas Pras sampaikan, bahwa selama ini memang sudah biasa dan kita biasanya swasta itu hampir 80% dari nilai-nilai kontribusinya terhadap pembangunan Indonesia. Jadi bukan sesuatu yang baru, hanya saja sekarang angkanya ditambah menjadi 91%. Kalau yang lalu itu tahun-tahun sebelumnya itu hampir 80% ekonomi Indonesia digerakkan oleh swasta, baik itu dalam negeri maupun investasi dari luar negeri gitu Mas. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa ini Mas, biasa saja ini buat Kadin ya. Kesiapan dari pelaku usaha sendiri untuk bisa mendorong lagi ataupun mengambil peran untuk menutupi tadi kebutuhan dari investasi pembangunan seperti apa Bu Sarmila? Alhamdulillah namanya opportunity ya sebagai pihak swasta ini merupakan kesempatan baik ya, sektor swasta diperankan lebih banyak daripada sektor pemerintah, sehingga diharapkan nanti pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan baik. Nah hanya saja biasanya untuk kombinasi dari public dan private investasi ini sering sekali, apalagi sekarang banyak sekali kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang sudah birokrasi yang sudah dilakukan tadi udah disampaikan oleh Mas Nur Ahmad itulah yang menjadi critical point. Tapi pada prinsipnya kita happy sekali ya kalau memang swasta perannya dibesarkan, dan ini menjadi ciri-ciri untuk pemerataan dan juga pertumbuhan ekonomi kita bisa baik, dan opportunity ini buat di kalangan swasta sangat menggembirakan untuk bisa mengakses
di perbankan uangnya banyak sekali numpuk nih Mas Pras. Jadi kelebihan uang daripada yang ngambil kredit gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ada peluang bahwa pemerintah perannya dikecilkan dalam investasi atau berkontribusi dalam pembangunan, kita di swasta sangat senang. Misalnya pelabuhan dikasih ke swasta gitulah. Misalnya tol dikasih ke swasta, kita sistemnya bisa BTO atau BOT gitu. Jadi kita senang sekali dan pembangunan tentu melibatkan swasta, Ya, ya. kita happy sekali dengan ada pernyataan ini Mas Ya, itu Pras. dia. Menarik ya, peran swasta yang akan dioptimalkan ini justru disambut sangat gegap gempita begitu, dalam artian memang itu yang Positif diharapkan. ya, Positif disambut sekali. positif gitu Mas, iya. Baik, nah Pak Ahmad, lantas bagaimana seberapa siap sebenarnya sektor swasta, domestik maupun juga kalau kita bicara mengenai investasi asing untuk bisa menanggung porsi yang tadi dominan. Kalau misalnya Bu Sarmila bilang 80, sekarang sudah di 90% begitu. Anda melihatnya bagaimana dengan beberapa tantangan yang tadi Anda sudah sampaikan begitu ya, dari sisi kepastian hukum, kebijakan, kemudian ada insentif, prospek bisnisnya sendiri begitu Pak Ahmad. Ya, sebenarnya kalau kita dengar dari Bu Sarmila, tadi sebetulnya swasta itu sangat siap menyambut gaungnya pemerintah ini ya. Oke. Cuman pertanyaannya adalah tadi menarik ya, uang banyak, swasta juga bisa kita katakan punya banyak uang. Persoalannya adalah mau bukannya punya atau tidak uangnya, tetapi mau atau tidak teman-teman di sektor private ini bergerak untuk menjadi engine pertumbuhan ekonomi. Oke. Nah, saya kira kalau kita melihat data BI misalkan di bulan Juni 2026 misalkan, itu ada undisbursed loan yang cukup besar 2.490 triliun atau kira-kira 21,5% dari platform yang sudah diberikan. Nah, kenapa para pengusaha-pengusaha ini tanda kutip ya menunda atau tidak mencairkan kredit yang sudah disiapkan? Ya tentunya ada banyak faktor ya. Faktor mau atau tidak itu yang kemudian harus kita ukur. Kita harus banyak bertanya kepada pihak swasta, kenapa mereka ragu atau mereka belum mau mencairkan kreditnya. Setidaknya itu dari data undisbursed loan yang ada di BI ya. Jadi kita tanda kutip sebetulnya apakah kemudian ada persoalan, apakah proyek-proyek yang ditawarkan ini quote on quote ya tidak profitable, sehingga swasta tanda kutip ya masih menahan ya, tidak lalu memberikan investasinya, atau gerbang investasinya masih ragu-ragu karena dalam beberapa pidato misalkan pemerintah ingin membalancing swasta dengan dana antara. Kita ingat dana antara ini kan mesin baru nih yang kemudian juga diminta untuk banyak terlibat dalam investasi pembangunan. Tapi kan persoalannya apakah kemudian sudah running dana antara ya, sampai kemudian wakil menteri mengatakan ini perlu swasta yang bergerak. Artinya sebetulnya kan dana antara mau dilaju tetapi swasta juga tetap dipertahankan memberikan kontribusi. Nah, dua engine dalam mesin pertumbuhan ini apakah sudah konsisten dengan regulasi? Nah, saya kira ini yang menjadi pertanyaannya, Pras. Baik Pak Ahmad, ini menarik untuk bisa menatap tahun 2027, penguatan apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah dunia usaha tadi begitu, sehingga benar-benar bisa menjadi engine of growth juga begitu ya, pihak swasta untuk bisa mendorong aktivitas investasi pembangunan kita begitu ke depan. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Ahmad dan juga Bu Sarmila, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti apa sih dari sisi target pertumbuhan ekonomi kita begitu dalam APBN, di mana APBN tahun 2025 targetnya sekitar 5,2%, kemudian di tahun 2026 ini ditargetkan bisa tumbuh 5,4%, meskipun sampai dengan kuartal kedua juga kita masih bertahan di atas 5% ya. Dan kita lihat bagaimana asumsi di tahun 2027 mendatang tumbuhnya sekitar 6,5%, itu dia yang diharapkan dari beberapa aktivitas ataupun keterlibatan kontribusi pihak swasta yang diharapkan semakin solid dan optimal begitu untuk mendukung aktivitas pembangunan ekonomi melalui investasi. Selanjutnya kita lihat dari sisi strategi ekonomi di tahun 2027 dengan pelibatan dari BPI dan Antara. Indikator ada sisi dukungan investasi dan Antara, strateginya apa saja? Meningkatkan peran swasta sebagai motor pertumbuhan, kemudian mendukung investasi strategis, ada sinergi program prioritas seperti pangan, hilirisasi dan juga industrialisasi, sementara sinergi antara Danantara dan juga APBN apa saja? Support pemerintah untuk mencapai skala ekonomi proyek strategis dan juga leverage Danantara bersinergi dengan APBN untuk
untuk pembiayaan investasi. Itu dia beberapa poin yang sudah disampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sarmila dan juga Bapak Ahmad Nur Hidayat. Ya, dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan, ini menarik begitu. Seberapa kuat sih bahwa kita harus menancapkan fondasi yang kuat di tahun 2026 ini dengan beberapa tantangan di semester kedua, sekarang low season, kemudian pertumbuhan ekonomi juga masih akan terus digenjot dengan stimulus ekonomi yang akan digelontorkan pemerintah di semester kedua. Pak Ahmad, lantas bagaimana Anda melihat 2026 ini bisakah menjadi pijakan yang kuat untuk bisa menatap tahun 2027 dengan tadi investasi pihak swasta yang dilibatkan lebih luas lagi? Iya, jadi kalau kita melihat growth ya, prospek ataupun target ya, ini kan cukup tinggi ya, katakanlah 6%, kita sekarang di TW 2 ini 5,29%. Ada gap yang kita harus kejar gitu ya. Dan kalau kita lihat balik kepada investasi, sebenarnya mesin investasi yang ada ini kan swasta dan juga dana antara, kita perlu singgung juga karena dana antara ini mendapatkan posisi yang sangat strategis dan banyak menjadi terlibat dalam proyek-proyek pembiayaan pembangunan begitu. Nah, persoalannya adalah ada dua efek yang bisa terjadi ketika dana antara begitu masuk ya. Kita berharap dia menciptakan yang disebut dengan crowding in. Ya, crowding itu artinya dana antara masuk, swasta juga ikut masuk. Jadi dana antara sebagai pemikat ya, atau juga sinergi dengan pihak swasta. Yang jadi persoalan kalau dana antara ini menciptakan efek crowding out. Dia masuk dan antara masuk, swastanya pada mundur. Nah, saya kira ini yang kita perlu memastikan bahwa kalau kita ingin mencapai target pertumbuhan, kita juga harus memastikan investasi mengalami pertumbuhan yang ideal ya, 6-8% saya kira itu idealnya. Sekarang masih di posisi 6,4%. Kita butuh lompatan lagi, oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya sinergi. Ya, swasta dan antara beriringan dan antara menimbulkan efek crowding in sehingga banyak ya partisipan pelaku ekonomi yang terlibat dalam pembangunan kita. Di samping kita juga harus membuat pasar modal kita bukan hanya sekedar pasar jual beli saham begitu ya, tetapi dia harus menjadi mesin pembiayaan pembangunan yang efektif. Nah, persoalannya pasar modal ini kan membutuhkan kepercayaan. Mampukah kita meningkatkan kepercayaan, mengembalikan kepercayaan supaya pasar modal menjadi semarak dan kemudian sumber pembiayaan pembangunan salah satunya bisa berasal dari pasar modal tersebut. Baik, itu dia yang menarik untuk dicermati meskipun tadi Anda sempat menyinggung terkait dengan undisbursed loan begitu. Nah, bicara mengenai keyakinan dari pelaku usaha sendiri, Bu Sarmila, Anda melihat bagaimana? Seberapa optimis juga Kadin melihat pencapaian porsi pembiayaan swasta yang dominan ini akan langsung berdampak linear terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi kita begitu di tahun 2026, kemudian bisa mendukung di tahun 2027 mendatang? Iya, terima kasih Mas Pras. Jadi Mas Pras, kenapa saya optimis sekali? Karena Danantara sekarang ini lagi bersih-bersih katanya. Saya dapat berita bahwa Danantara sedang banyak menutup BUMN yang tidak untung ya, atau tidak sesuai dengan arah kebijakan dari pemerintah. Targetnya akan ada 250 BUMN aja yang akan mereka kelola. Nah, sekarang ini ada 750 bahkan nanti BUMN yang akan ditutup. Jadi peran-peran swasta itu akan menggeliat ya, menurut saya itu perannya. Jadi substitusi pekerjaan yang tadinya dikerjain oleh BUMN, anak BUMN, cucu BUMN, ini akan diserap, akan diganti. Bahkan udah ada cicit lagi tuh BUMN itu. Jadi bukan hanya BUMN-nya, cucu, cicit gitu ya. Semua relasinya itu akan yang tidak berkaitan dengan secara langsung. Misalnya bisa mungkin itu hotel-hotel yang dikelola BUMN juga bisa dikasih ke swasta gitu ya. Tidak ada apa namanya, tidak ada keharusan lagi BUMN yang tidak sesuai mengelola hotel misalnya. Dan pelabuhan, bahkan kalau perlu kereta api juga kita kan udah ada yang dikasih ke swasta. Kita juga seneng tuh kalau kereta api. Dan juga bandara udara yang selama ini peran-perannya pemerintah sangat melekat di BUMN itu ya. BUMN kan yang ngelola itu semua. Dan jadi ini kalau misalnya kita bisa dibuatkan oleh sistem BTO atau BOT itu, ini pemerintah swasta bekerja sama dengan pemerintah, ini akan membuat semangat dalam dunia usaha
usaha. Jadi obsesi atau target dari mencapai 6,4% itu tadi di 2027 atau 6,4 atau 6,5 itu tadi sampai di 2007 itu mumpuni dan bisa kejadian menurut saya. Nah, hanya saja beberapa catatan penting ya, beberapa catatan penting kita harus harus benar-benar berprasangka positif ya supaya investasi-investasi ini nanti ada joint venture ya antara mungkin juga dari antara dengan swasta dan swasta dengan swasta gitu ya yang bisa kerjasama kelas menengah dengan kelas atas dan tadi Pak Ahmad Nur bilang juga bahwa sebenarnya bursa saham atau pasar saham juga menjadi bagian yang terpenting dan itu akan dinamis karena apa? Semua PT-PT yang ikut berkontribusi, perusahaan-perusahaan besar yang ikut berkontribusi dalam pembangunan yang nantinya perannya dibesarkan di dalam 2027 ini, itu akan menaikkan nilai sahamnya itu. Saham perusahaannya bagus dan sekarang ini yang tadinya tidak percaya jadi bakal percaya. Jadi dengan adanya kebijakan ini jadi bagus. Nah, yang membuat percaya atau tidak percaya kan kita sendiri. Kita sendiri. Jadi kalau kita nggak percaya ya pasti nggak percaya. Tapi kalau kita optimis, kita percaya pasti akan membaik gitu. Dan saya yakin ya kalau ini benar-benar dijalankan dengan baik, kepastian bahwa kepastian kebijakan, kepastian hukum, insentif-insentif fiskal, insentif moneter, semuanya dikolaborasikan, sinergi swasta dan BUMN juga dan dalam hal ini dan antara diperkuat. Insya Allah ini saya yakin sih. Saya yakin hari ini optimis saya tiba-tiba muncul karena ketika disampaikan bahwa 91% bahwa infrastruktur dan lain sebagainya akan dikelola oleh swasta. Nah, Bu Sarmila, kita tahu tadi sudah disampaikan juga ada undisbursed loan, kemudian bagaimana optimisme yang sudah Anda sampaikan. Berarti nanti dana-dana yang sudah ada ini akan terserap dong. Dalam artian aktivitas ekspansi juga akan berlangsung. Betul, dan ada kepastian pembayaran. Kenapa? Bisa contoh pelabuhan udara dikasih ke swasta ya, kan udah pasti uangnya masuk ke swasta. Ketika swasta diperankan, insya Allah nggak ada tuh korupsi-korupsi tuh Mas Ahmad Nur. Jadi kereta api dikasih ke swasta, semua diswastanisasi gitu. Pasti insya Allah korupsi-korupsi akan turun gitu, karena orang swasta tuh pengennya sehemat-hematnya gitu kan, dengan servis sebagus-bagusnya sebagai cost income bagaimana sekecil-kecilnya karena mereka pengen ada untung. Nah, untungnya tinggi kan dengan pola bagi hasil dengan pemerintah, dengan sendirinya pemerintah dapat income juga gitu kan. Oke, baik Pak Ahmad, lantas bagaimana Anda melihat dengan optimisme yang saat ini sedang menggelora dari pihak swasta dengan keterlibatan yang akan semakin tinggi dalam proses pembangunan kita begitu. Lantas bagaimana Anda melihat 2026 ini benar-benar bisa menjadi pondasi yang kuat untuk menatap tahun 2027 yang memang tinggal hanya menghitung bulan saja ini. Ya, masih di mute Pak. Ya, menarik yang disampaikan Bu Sarmila ya, bahwa memang ini adalah ada angin optimisme yang dirasakan dan Bu Sarmila menjelaskannya begitu luar biasa ya. Dan menurut saya ini juga beralasan karena memang pemerintah memang membutuhkan dan menyadari bahwa kalau hanya menggerakkan dari APBN saja, saya kira pembangunan tidak akan optimal. Cuman kadang-kadang persoalannya adalah ketidakkonsistenan ya, dan juga saya kira banyak ya berbagai program yang tanda kutip ya dikerjasamakan dengan pihak swasta, tetapi kadang-kadang tempo pembayarannya menjadi persoalan. Nah, saya kira ini yang perlu diperbaiki. Tadi Bu Sarmila juga mengatakan bahwa swasta ini akan efisien. Ya betul, memang pendekatan market ini akan memberikan pasar kita menjadi efisien ya. Dan ini yang kemudian yang Indonesia perlukan adalah balancing, Pras. Bagaimana sektor swasta ya jangan sekedar dijadikan pajaknya diambil tapi perlindungannya ditinggalkan. Ya, dikasih kesempatan untuk masuk pembiayaan tetapi regulasinya tidak jelas. Ya, saya kira ini yang harus kita perbaiki kalau kita ingin membutuhkan pertumbuhan yang diharapkan ya. Yang berikutnya saya ingin komentar juga soal kepercayaan ya. Kepercayaan tadi betul bahwa kepercayaan ini sangat penting ya, dan persoalannya adalah persepsi kepercayaan itu juga tidak hanya dilihat dari kita internal domestik tetapi juga dari luar negeri ya. Banyak
penanaman modal asing yang melihat ya bagaimana kekuatan Indonesia fundamentalnya, bagaimana juga cara pandang pemerintah melihat pembangunan ekonomi ke depan. Ya. Nah, ada satu hal yang menarik ketika kemarin kita mengalami pelemahan rupiah, ya ini kan sebetulnya suasananya adalah suasana ada ketidakpercayaan. Nah, ketidakpercayaan inilah yang perlu harus kita sama-sama secara nasional menutupi ya. Ada indikator-indikator tertentu, saya kira banyak lembaga rating yang sudah memberikan, mereka sangat transparan juga. Ada indikator-indikator yang kurang. Disinilah kita secara nasional, secara bangsa bersatu menutupi apa yang kemudian mengurangi kepercayaan masyarakat internasional, masyarakat investor kepada Indonesia. Nah, ini saya kira menjadi PR kita bersama, Pras. Baik, itu dia. Berarti memang masih menjadi satu concern bersama begitu, trust ya, bahwa ini akan memberikan satu kepastian terkait dengan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, kepastian berusaha di Indonesia baik investasi domestik maupun juga internasional. Baik, Pak Ahmad kemudian Ibu Sarmila, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan insight luar biasa yang sudah berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Ahmad, Bu Sarmila, terima kasih. Makasih. Salam sehat, Pras. Makasih Mas. Sampai jumpa, Ahmad Bu. juga. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.